Amin. Iman kita kuat. Kenapa demikian? Karena umur sehat itu Allah yang punya, bukan kita. Ya, ketika Allah berkehendak, Allah akan memanjangkan umur kita. Ketika Allah berkehendak, Allah juga akan mencabut nyawa kita. Fa'al bima yurid. Maka kita sebagai hamba, la haula wala quwwata illa billah. Ini dia kuncinya, Bapak Ibu. Nah, ternyata bulan Ramadan yang sudah diambang pintu ini memiliki banyak keistimewaan, kemuliaan, ya. Dan ternyata bagi umat Islam, bagi umat Muhammad, ini adalah anugerah yang sangat besar, Bapak Ibu. Jika ada umat Muhammad yang tidak gembira, tidak senang, tidak riang, tidak bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, ini dipertanyakan. Riang, senang, gembiranya karena Allah berikan kesempatan dia hidup di bulan Ramadan untuk memperbaiki diri, untuk menambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan senang karena yang lain. Kenapa tidak anugerah bagi umat Muhammad, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah? Kita bandingkan dengan umat-umat terdahulu, ya. Umat terdahulu seperti Nabi Nuh misalnya, Bapak Ibu. Masih ingat ceritanya? Umur Nabi Nuh berapa? Itu masa dakwahnya 950 tahun berdakwah. Umur Nabi Nuh itu lebih 1000 tahun. Bayangkan, Pak. Umatnya otomatis rata-rata, ya, katakanlah ratusan tahun, 800 tahun, 900 tahun. Macam mana bentuknya itu, Pak? Awalnya udah umur 60, 70 udah begini kan? Nah, jalan kadang udah payah, ruku tidak sempurna lagi kan? 1000 tahun. Nah, seandainya umur 1000 tahun itu dipakai untuk ibadah, dakwahnya Nabi Nuh, ya, ini dahsyat ini nilai ibadahnya, nilai, ya, kualitas dan kuantitas ibadahnya ini luar biasa. Umat Nabi Nuh, ya. Terus umat nabi-nabi yang lain, Nabi Musa, ya, Nabi Soleh, panjang-panjang, Bapak Ibu. Bahkan ada di zaman Nabi Musa itu ada seorang dikatakan wali Allah, seorang hamba Allah, non-stop ibadahnya, Bapak Ibu. Tak pernah sia-sia 1 detik pun, usianya itu tak pernah lalai, full ibadah. Siang hamba Allah ini berperang di jalan Allah, menegakkan agama Allah, menyebarkan agama Allah. Malam dia beribadah, malam dia sholat, dia sujud, dia berdoa, dia berzikir. Tidurnya hanya sedikit, sebentar, ya. Maka bagi umat Muhammad, ya, diceritakanlah hal ini kepada para sahabat. Diceritakan kepada para sahabat, wahai sahabatku, umat-umat terdahulu itu panjang umurnya, badannya besar-besar, kekar-kekar, tinggi-tinggi, sehat-sehat, ya. Dan ibadah mereka luar biasa, ibadah mereka banyak. Maka pada saat itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, diceritakanlah oleh Nabi tentang seorang hamba Allah yang hidup di zaman Nabi Musa. Namanya dalam buku kita baca Sam'un, ya, Sam'un Al-Ghazi.
Beliau ini seorang pemuda, ya, dia berjuang di jalan Allah. Pagi, siang dia berdakwah, ya, dia berperang. Kemudian di malam hari dia beribadah, sholat, dia berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya siang malam full ibadah. Jadi para sahabat ketika mendengarkan cerita ini menangis, ngiler ya. Ya Rasulullah, kami badan kami kecil-kecil, terus umur kami pendek-pendek. Bagaimana mungkin kami bisa menyaingi amaliyah mereka, amal ibadah yang mereka lakukan ya Rasulullah? Ya. Pagi siang ibadah, malam ibadah, full non-stop ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Samun al-Ghazi. Maka sedih umat Muhammad mendengarnya. Kalau bisa, gimana caranya supaya kami mendapatkan amalan yang seperti itu? Umur kami pendek-pendek, badan kami kecil-kecil, ya, tenaga lemas-lemas, misalnya. Bagaimana caranya ya Rasulullah? Ada yang diantara sahabat itu ada yang sedih, tak mungkin kita bisa menyaingi amalan mereka. Tapi walaupun demikian Bapak Ibu, banyak diantara umat-umat Nabi terdahulu ketika diceritakan keistimewaan umat Muhammad, mereka ngiler mau jadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi sendiri, Nabi Musa, kalau bisa jadi umat Muhammad aja lah. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah. Doanya itu tadi diadukannya kepada Allah tentang keluhan sahabat. Ya Allah, sesungguhnya sahabat-sahabatku ini, umatku ini umurnya pendek-pendek dan badan mereka lemah, ya, fisik mereka kurang kuat. Sementara umat-umat terdahulu umurnya panjang-panjang, badannya kekar besar-besar. Takkan sebanding nilai ibadah mereka dengan nilai ibadah umatku ya Allah, kata Rasulullah SAW. Ya, dengan penuh harap, ya, dengan penuh harap dapat jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagai jawaban dari doa Rasul itu, Allah turunkanlah surah Al-Qadar. Ya. Allah turunkan surah Al-Qadar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini jawaban. Ini jawaban dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan tahukah kamu apa malam Qadar itu? Apa malam kemuliaan itu? Jadi malam Qadar itu malam kemuliaan, malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, nyata yang diceritakan oleh Nabi tadi, seorang hamba Allah yang hidup di zaman Nabi Musa itu umurnya 1000 bulan, ya, kurang lebih 83 tahun, ya, umur dari pemuda tadi. Masih pemuda, 83 tahun itu masih pemuda.
Ya, 83 tahun. Ibadahnya full, pagi, siang, malam, pokoknya tak ada yang sia-sia hidupnya. Usianya tuh kalau ditengok semua ibadah, jihad, dakwah. Nah, ini. Nah, kalau kita kalau dia tidur, sholat, ya, tak apa isinya kan? Nah ternyata umurnya kurang lebih 83 tahun, 1000 bulan. Sehingga sahabat ngiler, gimana caranya supaya kami bisa seperti itu ya Rasulullah? Maka Rasul berdoa, turunlah ayat ini. Ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Pada malam kemuliaan itu, pada malam Qadar itu, kata Allah Subhanahu wa taala, jika ada di antara kamu umat wahai Muhammad yang beribadah, yang sholat, yang zikir, yang sedekah, ya, baca Quran pada malam Qadar itu, maka nilai ibadahnya itu lebih baik daripada ibadah umatnya Nabi Musa tadi. Lebih baik daripada ibadahnya umat terdahulu yang 1000 bulan dia beribadah pagi, siang, malam. Ketika kamu bisa beribadah pada malam itu, kata Allah Subhanahu wa taala, maka umatmu lebih mulia, nilai ibadah mereka lebih tinggi daripada nilai ibadah umat terdahulu. Luar biasa Bapak Ibu. Kapan tadi Bapak Ibu ibadahnya? Malam Qadar, Lailatul Qadar. Di mana kita bisa menemukan Lailatul Qadar? Ternyata Allah letakkan pada bulan Ramadan. Bulan ada 12. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ada 12 bulan. Allah pilih Ramadan sebagai tempat untuk meletakkan Lailatul Qadar. Kenapa tidak jadi anugerah bagi umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tapi kadang-kadang Bapak Ibu, untuk memburu Lailatul Qadar ini susah. Di antara kita banyak kesibukan, setannya besar, kencang godaannya. Kita adakan program iktikaf di masjid 10 malam terakhir. Nah, itu bisa dihitung jari berapa orang yang datang. Ya. Kenapa demikian? Karena kita mulai disibukkan. Ya. Seharusnya semakin ke ujung Ramadan, ya, di 10 terakhir kita semakin ramai, kita semakin semangat untuk memburu, mengintai datangnya Lailatul Qadar. Kita berzikir pada malam itu, kita berzikir, maka zikir kita pada malam itu lebih baik daripada zikir 1000 bulan. Kita baca Al-Quran 1 juz pada malam itu, maka bayangkan membaca Al-Quran selama 1000 bulan. Lebih baik lagi bacaan kita pada malam itu. Ya, 83 tahun. Walaupun usia kita 60, 70, ya, kalau seandainya setiap tahun kita beribadah di malam Qadar, kita i'tikaf, ya, maka insya Allah dahsyat, ya, amalan yang kita dapatkan. Ini dia malam Lailatul Qadar. Allah letakkan pada bulan Ramadan, makanya bulan Ramadan ini menjadi anugerah bagi umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin hadirin jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari sama-sama kita berusaha di Ramadan tahun ini, ya, agar bisa kita istiqomah untuk i'tikaf paling tidak di 10 malam terakhir. Ya, 10 malam terakhir kita fokuskan. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di 10 malam terakhir itu mengencangkan kain sarungnya, ya, ikat pinggangnya. Tujuannya apa? Beliau ibadah, ya, beliau i'tikaf khusus untuk Allah Subhanahu Wa Taala. 10 malam terakhir.
Ya, di iktikaf itu enggak pula kita begadang mulai dari habis isya sampai subuh, tak begadang, kita istirahat, kita tidur. Kadang-kadang sebagian orang kan menganggap iktikaf itu begadang, menjaga malam qadar itu enggak tidur-tidur, tidak. Pas kita capek istirahat, ngantuk tidur. Nah, kalau ketiduran dibangunkan, nah, ya kan? Nah, ya, tak bangun-bangun, nah, istirahat dan bangun. Ya, insya Allah ya, mudah-mudahan untuk Ramadan ini kita bisa maksimalkan ya, dengan semangat dan kekuatan iman kita ya. Malam Qadar ini banyak keutamaan kemuliaannya, semoga bisa kita dapatkan, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah barangkali tausiah subuh kita pada kesempatan ini. Semoga Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan iman kita, bertemu kita dengan bulan Ramadan, dan kita diberikan semangat dan kekuatan untuk mengisi memaksimalkan bulan Ramadan yang sudah dekat ini. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi